Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi brilian dalam melahirkan karya-karya yang yang kita tunggu-tunggu. Salah satunya adalah buku yang saya pegang ini, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, Sang Maha Guru. Dia juga termasuk salah satu pengarang dari banyak buku yang tidak diragukan berapa buku yang sudah beliau cetak dan beliau karang. Salah satunya adalah ini, kemudian ada pemikiran fikih sosial Kiai Zainal Mahfudz, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum itu kita fokuskan dulu, kita mau membedah dari beliau kenapa sih bisa mengarang buku yang berjudul Kiai Maimun Zubair Sang Maha Guru. Tapi sebelum itu Bapak mungkin nanti bisa memaparkan bagaimana bisa mengarang buku Kiai Maimun Zubair ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah besar online di Facebook Pondok Pesantren Imam Al-Huda yang saya banggakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan moderator, terlebih dahulu mari sama-sama kita mengirimkan sholawat Fatihah kepada Ruhi Syekh Al-Alim Al-Alama Maimun Zubair. Semoga dengan kita mengirimkan berkah Fatihah kepada beliau, spirit keilmuan beliau, perjuangan beliau bisa kita warisi walau qalilan wa qalilan. Al-Fatihah. Para pemirsa yang berbahagia, pertanyaan yang luar biasa tadi diajukan kepada saya, mengapa atau apa keistimewaan Maimun Zubair sehingga saya menulis. Pertama, tentu pengalaman personal yang istimewa. Saya ini santri kajian bergumul fakultas ilmu dengan para kiai kajian, dan rata-rata saya adalah saya di Jakarta ini adalah sangat bagusnya pada sosok yang luar biasa, yaitu Kiai
Nah, Kiai Maimun ini adalah anak dari Syekhul Masyayikh kami itu, anak dari Zubair, yaitu dan karena itulah kami kagum. Ini adalah sosok anak dari kiainya kiai kami. Yang kedua, alhamdulillah tahun 2019 ketika saya menunaikan ibadah haji, kebetulan satu tempat dengan Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rohim, itu Said yang memanggilnya itu, dan pada saat itulah takdir Allah akhirnya Mbah Maimun itu wafat, sehingga kami dengan berekan Said ini dari hotel ke rumah sakit An-Nur, rumah sakit An-Nur ke Masyarakat Janais, kemudian ke Dakar daerah kerja, sampai ke Malang, kami bisa merasakan kebesaran seorang ulama besar yang kami tidak hanya di Indonesia tapi di kemudian kami tidak ke Masjidil Haram karena kami itu rombongan keluarga, maksud kami dengan kategorinya besar itu saya langsung ke Malang, dan kita bisa lihat bagaimana ya jutaan orang ya sholat jenazah maka dan tahun akan dibawa ke Malang. Jadi itu pengalaman personal saya ikut sedikit apa ya sedikit kemudian saat dinikahi pula lagu sangguna itu membunuh. Jadi kita hotel selalu menyanyikan lagu sangguna. Sangguna fil dunya fauzuna fil ukhra khadijatan kubra wa tazara. Itu meskipun saya tidak ada sarah ya, tetapi saya merasakan ada aura yang berbeda. Ada air apa ya? Ada laki-laki yang berbeda. Nilai yang berbeda ketika menyikapi. Maksud saya kami sebagai jamaah haji Indonesia itu begitu mudah mengalirkan air mata, begitu mudah menangis ketika di hotel kami itu kita apa namanya menyanyikan lagu sangguna. Jadi saya lihat bagaimana itu bukan ulama biasa. Karena saya dari haji satu haji walaupun kontak fisiknya tidak lama, namun bisa merasakan oh ini bukan ulama biasa. Ini ulama yang meskipun durasi ketemunya tidak banyak, tapi ada alakoh dari ini. Terutama dengan lagu itu tadi. Jadi kita hanya dekat ke hari pasca wafatnya Mahmud itu kita semua ingat. Alhamdulillah sebelum kami ke Madinah kami bersama-sama bersama di makamnya Mahmud juga ibu kami Mahmud Musaid Kiai Hasanuddin juga di Malang yang di Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi itu personal, secara personal, secara real, secara faktual. Mengapa Mbah Mun itu begitu istimewa? Yang pertama, Mbah Mun ini mampu melahirkan santri-santri yang hebat. Melahirkan santri-santri yang hebat itu ya semuanya karena Allah. Bismillah, bi'aunillah. Tetapi itu menunjukkan bahwa Mbah Mun itu Syekhul Fatah.
syekh yang tidak alim saja. Menjadi guru yang alim itu mungkin banyak, tetapi guru yang alim tetapi mampu membuka, penutup hati muridnya sehingga kefoto, kemudian muridnya itu beristihad untuk waktu ini menguasai ilmu, dan itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Betapa banyak santri memang yang dari sisi intelektual itu di atas rata-rata, maksud saya. Dan sekarang kita mengenal murid-murid beliau Jadi Mbah Mun ini secara faktual empiris mampu melahirkan biiznillah kiai-kiai yang luar biasa. Akal-akal ya kiai kampung yang bisa mengaji kitab itu rata-rata produk dari Sarang Khusus Al-Anwar. Dan tentu saja seperti kiai lain yang saya kagumi yaitu Kiai Haji Abdullah Zain Salam, Mbah Mun ini mampu melahirkan al-abna, al-alimun, al-a'lam, menjadi putra-putri yang alim-alim. Jadi itu salah satu motivasi saya mengapa saya kemudian apa sedikit saya mengenal beliau yang saya tuliskan sebagai salah satu warisan bahwa saya pernah menangi wafatnya beliau, sehormat ke makbarah beliau di Malang, dan setelah itu karena watak seorang penulis itu akan memburu kita tokoh yang dikagumnya, saya terus memburu, membeli kitab-kitab yang ditulis oleh Mbah Mun adalah sedikit dari ulama Nusantara yang berhasil menulis karya seperti muridnya karena hampir semua kita untuk bahasa Arab, tentu harus yang berbahasa Arab. Jadi itu salah satu motivasi saya. Jadi kenapa harus menulis buku ini? Karena pengalaman sholat khususnya ketika haji yang beliau sahabat bahwa ternyata lalu di sana Mbah Mun itu dengan keberkahan beliau, keikhlasan beliau, istiqomah beliau jika orang-orang yang solid, orang-orang yang menjadi pemuda utama versi apa fikih saya itu salah satu pendorong Kiai Dr. Jamal sehingga kita dapat menikmati salah satu karyanya yaitu berjudul Kiai Haji juga sama guru. Selanjutnya yang kami tanyakan adalah metode apa yang dipakai untuk mengarang. Terima kasih. Metode apa yang saya pakai untuk menulis buku ini? Tentu
metode kualitatif, deskriptif, analitis, kami banyak membaca karya-karya otoritatif tentang beliau, khususnya yang ditulis oleh kawan kami, alumni Al-Anwar, Mas Amirul Ulum, yang sekarang berdomisili juga. Dari sejarah beliau dari Mas Amirul Ulum. Kedua, karena kekaguman saya pada soal tokoh dan mendorong saya untuk mewawancarai alumni-alumni yang bisa saya temui, khususnya yang ada di Pati. Ada paman saya di Ismail Suwadu, ada paman saya di Abdul Malik, kemudian ada Roy Surya MPJNU, dari Jaksa Pak Yai bukan, itu sudah alumni era 80-an. Kemudian ada Pak Yasin, Kiai Yasin, tentu kemudian kiai-kiai pengurus sahabat NU yang saya temui. Artinya testimoni secara langsung atau tidak langsung Kiai Haji Ali Masyhar, Kiai Haji Ahmad Faisal Muzamil, dan lain-lain. Jadi sejauh saya mungkin bisa melakukan wawancara, yang belum dari Jaksa, karena kebetulan Mbak Mahfud dan Dahlan itu dekat sekali dengan temu, dan ketika di Jaksa yang paling yang paling kuat saya adalah karena saat itu saya sudah jadi penulis, saya masuk maksud saya ke Mbak Mun memberikan muaidoh hasanah pernikahan putrinya Kiai Muhammad dengan Ati Ar-Rahmaniyah dengan Gus Latin Khobi. Ketika itu Mbak Mun di dalam Mbak Anik dengan di Bapak Salam putranya Gus Pun memberikan muaidoh yang bagi saya itu luar biasa, dahsyat. Ada seorang guru yang bercerita tentang sejarah kebudayaan Arab, kemudian tentang keutamaan menikah. Itu bisa sangat menarik karena tidak biasa ada seorang yang bicara tentang misalnya Arab itu sudah dijajah dan Muhammad berhasil membebaskan Arab dari kolonialisme penjajahan itu dengan satu kata kunci, jadi menikah itu kata kunci. Muhammad untuk membebaskan Arab dari penjajahan. Namun itu tidak sekedar al-ilmu bitta'allum, tetapi ada ilmu laduni, artinya karena keistimewaan beliau kemudian Allah memberikan ilmu, membuka hijab sehingga Mbah ini bisa memastikan itu. Jadi dengan metode wawancara, dengan metode wawancara dengan Mbah Mun langsung di momen tertentu atau ketika mengisi pengajian dengan para santri dan dengan referensi yang otoritatif, karena karya-karya Mas Amirul ini sudah diaspek oleh beliau, dan ketika Mun Sugeng juga diaspek oleh
sekilas tentang bagaimana metode yang digunakan untuk menulis buku ini dan latar belakang bagaimana penulis bisa mencatat atau mengarang. Kita selanjutnya tidak mungkin cukup dengan sini. Kita bagaimana mengenal Kiai Maimun lewat buku ini. Salah satunya kami tanyakan adalah bagaimana sosok Kiai Maimun itu sendiri. Siapa Kiai Maimun? Terima kasih. Siapa sosok Kiai Maimun? Tentu para pemirsa bisa baca dalam buku ini. Tapi sekilas saja bahwa Mbah Mun itu lahir dari rahim pesantren. Beliau asli, istilahnya asli dzurriyyah dari muassis pesantren Saka. Di sini misalnya saya baca Mbah Mun itu dari jalur ayah adalah putranya Mbah Zubair yang tadi saya sampaikan. Mbah Zubair berhasil melahirkan ulama-ulama besar khususnya yang ada di Aceh, di Pati. Dari jalur ibu Mbah Mun itu putranya Gunyai Mahmudah. Gunyai Mahmudah itu putrinya Mbah Ahmad, dan Mbah Ahmad itu putranya Mbah Kiai Syuaib. Jadi dalam masalah cerita bahwa pondok pesantren fase yang ini ditolak oleh Mbah Ghazali. Terus fase yang juga sama Saminul pesantren ini diasuh oleh Kiai Umar Khalid. Khalid itu kan Kiai Khalid Harun. Kemudian fase yang ketiga pesantren itu diasuh oleh kalau tidak salah Kiai Rahman bin Ghazali. Lalu fase selanjutnya oleh Kiai Ahmad Kiai Syuaib. Kiai Ahmad ini adalah jalur khususnya mulai dari lahir jalur muassis pondok pesantren. Walaupun begitu memang Mbah Mun ini lebih masyhur dari ayahnya, ya. Tidak dia dari ibunya, tapi kalau dari jalur ibunya beliau langsung masuk ke akhir utama jadi muassis pondok pesantren. Tapi memang secara umum beliau lebih dikenal dengan nama ayahnya, karena ayahnya ini pun kata para penulis tidak punya pesantren maksudnya, tapi sebagai guru di pesantren Mus ya, tetapi berhasil dengan izin Allah melakukan ulama besar dan khususnya guru kami yang ada di Aceh. Itu kita mengenal sama Kiai Maimun dari referensi yang didapat oleh penulis. Selanjutnya kita mengenal Kiai Maimun dari bagaimana beliau berkiprah dari keilmuan sehingga keilmuannya luas dan yang mendalam dari segi kita, tapi juga berperan di dalam masyarakat. Bagaimana Pak perjalanan spiritual Kiai Maimun? Terima kasih. Ini yang paling penting ya, yang paling penting. Kata syair fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil falah. Kita ingin meniru seorang tokoh, ya itulah jalan yang dijalani. Jadi perjalanan rihlah ilmiah Mbah Mun inilah yang harus kita jadikan inspirasi. Kita melihat diri kita, betapa diri kita itu masih begitu dangkal dan masih begitu sedikit ilmu yang kita raih. Dari beberapa referensi yang saya baca, terutama karyanya Mas Aminul, Mbah Mun ini
menurut santri sekarang di sini itu sudah selesai di tangan bapaknya. Jadi di bawah bimbingan Mbah Zubair Jalan, Mbah Mun itu sudah selesai menghafalkan Jurumiyah Amiti dengan alfiyah. Juga di tangan bapaknya Mbah Zubair, di bawah bimbingan Mbah Zubair, Mbah Mun itu sudah selesai menghatamkan 3 trilogi kitab legendaris pesantren. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan Fathul Wahab. Ini dari karya Jadi menurut santri standar sekarang sudah selesai di tangan bapaknya. Dan memang peran kami wawancara dengan Mbah Ishaq kami dididik oleh Mbah Zubair. Itu Mbah Zubair itu kalau mendidik, itu tidak tahu waktu. Artinya memang Mbah Mun ini ingin anak didiknya, khususnya yang punya kemampuan, itu betul-betul mencurahkan segala kemampuan. Jadi bagi saya itu ketika ngaji dengan Mbah Zubair itu tidak ada waktu untuk ngaji. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kapan dipanggil harus siap. Jadi saya membayangkan Mbah Zubair ketika mendidik Mbah Mun itu juga dengan disiplin, dengan target yang tinggi, sehingga putranya ini betul-betul diharapkan menjadi orang betul-betul kaya. Ada cerita yang masyhur bahwa destinasi para ulama Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bishri, dan ketika Mbah Mun pada masa pertumbuhannya masih bayi, beliau sering meminum air minumnya para ulama-ulama besar itu. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bishri, kalau dari dalam airnya kan langsung ke Mbah pakai masuk Mbah untuk otomatis air berkahan. Pertama diminta Nah, jadi saran kemudian bangun tolabul ilmi ke Lirboyo. Kita tahu siapa itu Mbah Yai Manap atau Mbah Arif. Bahkan bangun ketika itu sudah menangi 3 macan Lirboyo, 3 pendiri utama Lirboyo, mahasiswa awal, kemudian Mbah Yai Marzuki Dahlan dan Mbah Yai Mahrus Ali. Mbah Mun di Lirboyo. Kemudian yang saya bayangkan begini, ketika di bawah bimbingan ayahnya, beliau sudah selesai dunia alfiyah. Kemudian di bawah bimbingan Mbah Manap, Mbah Karib, yang alfiyah itu sudah dilakukan, beliau mengulang kembali. Karena pondok Lirboyo itu pondok nahwu. Karena siapa nahwu itu wayukoh tapi masyhur kan ilmu nahwu sudah masyhur. Kita ketika Mbah Karib Manap itu hanya memaksa baju dari bajunya kotor mencuci di sungai, maka sambil menunggu pakaian itu kering selesai sudah alfiyah dihafalkan. Jadi tentu Mbah Mun itu kemudian level pemahaman terhadap alfiyah tidak bisa kita bayangkan, karena di bawah bimbingan ayahnya dia sudah menghafalkan 3 kitab utama akhir itu, kemudian di bawah bimbingan Mbah Manap, tentu level pemahamannya luar biasa. Sampai sekarang luar biasa. Mbah Hashim dari situ menjadi Manap, Karib, otomatis bangun sampai Syekhuna Khalid. Tapi yang saya ceritakan bangun kan, saya itu kaget ketika saya diantar bapak saya ke Lirboyo. Itu saya ngaji kitab Absyudulah dengan abah saya, Mbah Zubair. Ternyata ketika ngaji sama Mbak Karib kok terus saya kitab yang diajarkan ayah saya. Dan zaman
bisa ya. Jadi itu memang, dan saya membayangkan kalau Mbak Karin itu bukan orang yang luar biasa, tidak mungkin anaknya Mbak Zubair itu tidak mungkin. Jadi bagi Abdul Karim di Pondok Boyo itu spiritualitasnya sudah tidak bisa dibayangkan, kealimannya sudah tidak bisa kalau tidak begitu ya anaknya ulama-ulama besar ke pondok di Lirboyo itu, anaknya Mbak Zubair ke pondok di Lirboyo, berarti kan Mbak Zubair mengakui bahwa Mbak Karin ini ulama yang luar biasa, ulama yang tirakatnya karena Mbak Karin ini karena puasa setiap hari, jarang makan nasi, kemudian mengajar kata beribadah dari subuh sampai jam 12, setelah jam 12 itu tidur sebentar untuk tahajud, mendoakan santri di bawah orang tua yang alim alama, kemudian di Budowota sama 3 ulama besar yang luar biasa, Baik Abdul Karim, Baik Marzuki Dahlan, Baik Mahros Ali. Kemudian beliau setelah disaran mungkin 1 tahun mendirikan madrasah saya itu, kemudian terbang ke Haramain di Mekah. Di sini saya catat beliau ada Syekh Alawi Al-Maliki, ada Syekh Hasan Asyad, ada Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, ada Syekh Abdul Qadir Al-Mindi, ada Syekh Muhammad Yasin bin Sabari. Tapi kemudian setelah beliau dari Mekah beliau merasa kurang dengan apa yang dipelajari, dan ini sesuai dengan kitab yang kita kaji di pesantren, itu Ta'lim Ta'lim syair walaupun mustafi dan beliau menziat dengan ilmi mustafi buku fawaid. Jadi para zaman dulu itu justru beda dengan kita merasa pintar, tapi ulama dulu itu sudah alim alama tapi merasa bodoh, sehingga beliau beristifadah kepada semua orang yang dirasa beliau harus istifadah, termasuk yang sering disampaikan namun juga beliau sangat kagum kepada Mbak Fadl Sonali, Mbak Eksa Japos, ada Mbak Fadl, ada ulama Rojak Nusantara yang luar biasa. Itu saya kira spiritual, bagaimana beliau mencari ilmu mulai dari bimbingan bapaknya, kemudian tentu kita tidak bisa ada perjalanan beliau, kita dapat menikmati beberapa karya beliau yang kita tanyakan kepada beliau nanti. Bagaimana berapa mungkin apa ya karangan Kiai Maimunur Zubair yang kita dapat nikmati, kita dapat membaca pemikiran beliau karangan karya Mbah Mun yang sangat luar biasa tentu saja adalah santri-santri. Seluruh ulama Indonesia sekarang kagum sama Gus Baha, tapi membangun dulu sumber Gus Baha ada pada Mbah Mun. Kita kagum sama Kiai Haji Zuhur Anam, Mas itu sumbernya di gurunya dan mertua Mbah. Jadi karya terbesar Mbah Mun adalah santri-santri yang alim alama yang kita selalu meregu lautan ilmu dari beliau itu. Tentu karya yang kedua adalah dan ini sendirian kenapa? Mbah Mun begitu hubungan santri buat kita berkaji Masya Allah, melayani jamaah, masyarakat, kajian umum, aktivitas politiknya, masih punya waktu untuk menulis. Ini sih bagi kita para santri. Kita itu sebenarnya apa kok sampai tidak punya karya?
Coba saya baca di sini salah satu karir politik beliau. Ya, karir beliau lah ya. Beliau mudir madrasah Fauzaniyah Syafi'iyah sejak berdiri sampai wafat. Nanti masih jadi sarang ketua badan pertolongan sosial sarang selama 2 tahun. Anggota Dewan Rakyat dua kembar, anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat MPR RI 8799. Rakyat BPU Jawa Tengah 85 sampai 90. Ketua Jamiah Wahid hasil Kongres ke-7 di Pondok Musim Rangit. Ketua MPPP 3, Ketua Majelis Syariah PP 3 2004 ketua wafatnya. Tetapi kan kesibukan beliau adalah taklimul athlab, mengajar para santri. Jadi saya sering diceritain sama santri-santri beliau bahwa meskipun capek yang melayani masyarakat pengajian karena sudah sampai dalam rekreasi, tapi beliau adalah mengajar, sehingga mengajar berjam-jam itu tidak lelah. Mengajar berjam-jam. Saya sering diskusi sama teman saya yang masih keluar dari jalur di Busbayani dari pondok Mis ya di Mahmud itu, kalau sudah ngaji Masya Allah jadi seperti lupa kalau badannya sedang tidak enak. Jadi memang itulah ulama-ulama pada zaman dulu ya. Jadi mengajar itu menjadi obat. Ada di sini ya beberapa karya Mbah Mun. Tentang puasa ada, jadi karya-karya bahasa Arab banyak. Itu. Jadi itu ya, jadi sebagai sindiran buat kita bahwa kita yang tidak sibuk harus banyak menulis, karena Maimun yang suka sibuk itu meluangkan waktu beliau yang sangat berharga untuk menulis. Aku tidak harap karena apa yang ditulis itu abadi. Karena Mun berhasil menulis karya-karyanya sehingga kita santri Pondok Al-Anwar bisa tahun ini beliau lewat karyanya. Itu saya kira. Tadi adalah bisa mengambil pemikiran misalnya di teks fikih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena menjadi tema talk show kita sore ini, yaitu membedah pemikiran Mbah Maimun. Saya menulis bab ini, bab ketiga ini, pemikiran besar Mbah Maimun murni dari menggali kitab-kitab yang beliau tulis. Yang pertama, beliau mengisahkan satu hadis Nabi tentang ini, la yusalliyanna ahadun al-asr illa jangan sampai salah satu kamu nanti sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ternyata hadis ini sebabul nurulnya ada pada momentum perang. Momentum perang itu berarti kecepatan waktu, kedisiplinan waktu. Di dalam kitab itu Mbah Mun mengisahkan para sahabat itu terbagi menjadi 2. Nama kitabnya Nususul
lihat di Saum wal Iftar. Ada sahabat Nabi yang tidak sholat asar kecuali di Al-Fajr karena memahami hadis itu secara lafziyah, secara tekstual. Diterang kata Kiai Nafi Abdillah juga berjalan Nafi. Tapi ada satu sahabat yang memahami tujuan Nabi bersabda itu supaya kita cepat berjalan, sehingga sebelum waktu asar habis kita sudah sampai di perkampungan sehingga yang memahami hadis ini secara tekstual meskipun mereka belum sampai perkampungan Bani Quraidah mereka tetap sholat asar karena maksud akdor dari hadis Nabi ini adalah masih supaya para sahabat itu bergegas cepat berjalannya. Dan ketika dua kasus ini disampaikan kepada Nabi tidak menyalahkan salah satu dari istihad sahabat itu, baik yang berpemandangan yang punya paradigma tekstualis maupun yang punya paradigma kontekstualis, yang melihat dari sisi literalnya saja maupun yang melihat dari itu dalam rangka untuk melihat jangan sampai yang jadi kita masing-masing beristihad jangan menyalahkan, justru berlaku mati. Yang kedua adalah zakat uang yang dalam kitab ulama al-jadid. Nah, berkisah bahwa ada nadar itu menjadi alatul mu'awal, alat banter pada era awal. Tetapi ketika rezim Islam ini dikalahkan oleh rezim Barat, maka dominasi atau penetrasi atau kalau sekarang dolar penetrasi dari Darul ini mengalami kerusakan sehingga kemudian uang dinar dan dirham itu menjadi uang kertas. Kalau di Amerika ada dolar dan kita ada rupiah atau ada real. Nah, bagaimana kita memandang al-waraqah al-maliyah ini? Menurut Mbah Maimun itu dikiaskan dengan ad-dana wal darahim karena uang kertas, uang zakat, uang itu adalah alatul mu'awadah. Oleh karena itu wajib dizakati. Ketika kita punya uang simpanan yang di situ sudah mencapai satu nisab, maka itu harus dizakati. Pemahaman saya sekilas seperti itu. Jadi al-awraq an-naqdiyah ya, dalam bahasa Mbah, al-awraq an-naqdiyah itu statusnya sama dengan emas dan perak yang wajib dizakati dengan mengeluarkan 2,5%. Itu. Yang ketiga, zakat tanaman non-food. Ini saya memulihkan oleh perusahaan di dalam terapi. Beliau sering memanggil usaha, saya langsung mengkaji kitab saja. Kira-kira yang dizakati dalam konteks ziroah itu akan yang menyangkut saja makanan pokok saja. Sementara yang tidak makanan pokok itu menjadi sumber keuangan yang besar. Katakanlah sawit, katakanlah kalau kita ini tebu dan lain-lain. Nah, kemudian dari ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Menerangkan pandangan para ulama dari Ibnu Katsir, Imam Ar-Razi, tetapi ini yang menarik
ayat al-Qur'aniyah ikhtalafa fi tafsiriha al-mufassir wa bi dzalika ikhtalafatil madhahibul arba'ah fa hal likulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-mustahidin bainal ulama al-mustahidin wa taghayyur hadzal asl yanbaghi ala man huwa qudwa li hadhihi al-ummah an yakhtara min al-aqwal ma huwa aslah li hadhihi al-ummah fil amal bi hadhihi al-ayat al-Qur'aniyah ala ma huwa al-aslah wal aqwal ila tadbiq ya majrur al-qawaid asy-syariah min ijabi zakatil awraq anak. Jadi begini, Bang Mun ini kalau saya pakai dari cara Gus Ustaz, Bang Mun itu sebenarnya ingin berpikir progresif, tetapi kata Gus Ustaz ini, tapi sudah artinya Gus saya menolak. Artinya Bang Mun ini betul-betul memikirkan fakir miskin. Ketika sumber pendapatan zakat ini banyak dan secara aktual memang justru yang dari petani padi itu tidak kaya, tetapi petani non padi itu yang kaya. Ketika petani non padi tidak membuat zakat, tentu alasan dua siapa yang menjadi tokoh masyarakat panutan maka dia harus memilih pendapat yang paling aslah. Kalau menurut Kiai Ja'far Ibn Muhajir yang aslah dari fuqara wal masakin yaitu menggunakan semua berusaha untuk menangani, tidak sekedar lip service, tidak sekedar hanya jadi hiasan lidah saja, tapi tidak ada pemahamannya di dalam perbuatan. Jadi kalau kita mengaku mahabbah sholihin, maka kita berusaha untuk meladani orang-orang soleh cuma kita dan ada di ada semangat untuk jadi model orang-orang soleh. Itu salah satu dari pikiran yang bisa kita ladani di kehidupan sosial. Salah satu tadi yang kita menarik yaitu kita memasalahkan untuk umat ada seorang pemikiran zakat dan seorang punya kita sebenarnya tadi pertanyaan mentor tentang corak pemikiran. Dari kitab yang ini saya bawa kalau ini juga kita yang satu halaman saya menyimpulkan bahwa kalau hibah itu total tauhid yang fisik, tauhid yang betul-betul sebagai apa namanya pembumian dari ideologi tauhid yang mutawasit bainal jahriyah wal jahriyah. Kata Muhammad di sini wa indana lil aplikasun ini lagi terakhir Pak terakhir Muhammad jawab bahwa dari ahli sunnah wal jamaah mutawasitun bainal tafrid wal ifrad makan alaihi salafus shalih. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak qadariyah, tidak jabariyah.
Dia tidak fatalistik menyerahkan segala sesuatu kepada Allah tanpa ikhtiar, juga tidak kodari yang merasa punya power, merasa bisa menciptakan segala sesuatu. Seorang hamba, kita sebagai hamba Allah itu diberikan kekuatan untuk kasab, untuk berusaha. Persoalan hasilnya terserah Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu moderasi antara ikhtiar dan tawakul, antara makom tajrid dan makom asbab. Jadi itu. Kemudian dalam konteks fikih yang menarik menurut penelitian sementara saya, corak pemikiran fikih Mbah Mun itu kontekstual progresif. Kontekstual progresif itu artinya beliau tidak memahami Mbah Mun bukan membanggakan Indonesia. Sering teori, jadi ingin Indonesia itu maju. Kemudian beliau sering dawuh dan sering dikutip banyak orang, terutama pasca wafat beliau. Beliau adalah mungkin satu-satunya tokoh itu malah Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Orang Indonesia harus selalu konsisten memegang 4 falsafah Indonesia ini. Orang NU harus selalu berpegang kepada 4 kata kunci bangsa kita. Ketika saya menghadiri pengajian di IU, ya, ketika saya masih belum mengenal kajian, saya masih kecil atau setelah mungkin beliau dahulu zaman itu mungkin belum ada BSI. Kalau ulama mengharamkan bank itu kan tidak bisa naik haji. Wong naik haji harus lewat. Itu ceramah itu. Kemudian saya ketika wawancara dengan Kiai Yasin dari Jasa, Mbah Yasin cerita bahwa Mbah Mun itu juga membuat patung. Ya, patung Pangeran Diponegoro. Jadi apa kata Kiai Yasin? Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana visi kebangsaan GMI. Kita ketahui bahwa GMI juga mempunyai pondok pesantren, tapi juga tidak meninggalkan dari segi berkiprah pada masyarakat. Apa saja kiprah dari GMI, visi dan kebangsaan dari GMI? Terima kasih. Ini yang sering disampaikan Gus Gofur bahwa seseorang itu kalau sudah sampai makomnya itu akan berbicara pada tempatnya. Jadi Mbah Mun itu sudah sampai pada makomnya, makom di mana beliau menjadi begawan ulama dan begawan bangsa. Jadi beliau tidak hanya menjadi seorang faqih, tapi beliau juga menjadi seorang nasionalis sejati. Saya ingin cerita beberapa hal ya, ini sempalan-sempalan sejarah. Ketika saya mengikuti pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama di Rengas Dengklok kurang lebih 7 hari, mewakili BCN Kabupaten Pati. Instruktur lagu wajib bagi Nahdlatul Ulama. Lalu waton. Kumpul waton minal iman. Jadi mencintai tanah air itu bagian dari amaliyah kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Instruktur juga memberitahu kepada kami para peserta ini bahwa Mbah Mun itu, mungkin Gus Gofur juga sering tahu, Mbah Mun itu ketika 17
Agustus juga ikut upacara. Dia memberikan contoh upacara 17 Agustus. Jadi beliau betul-betul mencintai Indonesia dengan sepenuh hati sebagaimana diwariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Wahab dan tentu guru-guru beliau Kyai Manap, Kyai Marzuki dan Kyai Mahros Ali. Kemudian Mbah Mun ini visi kebangsaannya juga kita bisa lihat dari aktivitas beliau di partai politik. Tapi yang orang-orang kagumi adalah baju ulama beliau tidak pernah luntur. Ketika beliau aktif di P3, baju ulamaannya tidak luntur. Kata para ulama, banyak para ulama yang berpolitik kemudian wajah politiknya lebih dominan daripada wajah kiai. Sedangkan Mbah Mun beda. Meskipun beliau itu aktif di satu partai, ini P3, sangat loyal beliau, tetapi wajah keulamaannya lebih dominan. Oleh karena itu, Mbah Mun selalu menjadi marjiul ulama dan marjiul umara. Bu Mega butuh Mbah Mun, Pak Prabowo butuh Mbah Mun, Pak Jokowi butuh Mbah Mun, Panglima TNI butuh Mbah Mun. Semuanya tokoh-tokoh membutuhkan bimbingan Mbah Maimun. Jadi kalau kita melihat pemikiran kemudian gerakan kebangsaan Mbah Maimun Zubair ini, kita ingin menyimpulkan bahwa visi kebangsaan Mbah Maimun Zubair ini adalah visi kebangsaan yang ingin menjaga persatuan nasional. Jadi visi nasionalisme Mbah Mun ini bertujuan untuk merukunkan semua pihak. Karena al-ittihad miftahun najat. Persatuan itu kunci kesuksesan. Beliau bisa bergaul dengan kalangan nasionalis, beliau bisa bergaul dengan kalangan sekularis, beliau bisa bergaul apalagi dengan kalangan beliau sendiri, kalangan ulama, kalangan religius. Jadi menyatukan bangsa ini supaya tidak bercerai-berai itu salah satu visi kebangsaan Mbah Maimun. Yang kedua, visi kebangsaan Mbah Maimun juga dilihat dari sisi penghargaan beliau terhadap moralitas publik. Jadi Indonesia ini menurut pemahaman saya harus selalu berada pada akhlakul karimah. Satu contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Kata Mbah Mun, kemuliaan manusia itu tetap terjaga ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu ada dalam koridor pernikahan. Ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu di luar koridor pernikahan yang disyariatkan Islam, maka hilanglah karomatul insan. Maka saat ini kita bisa melihat bagaimana kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana, dan ketika kekerasan seksual itu terjadi maka karomatul insan itu pasti hancur. Ini salah satu ilmu waskito dari beliau, bahwa beliau sudah wanti-wanti karomatul insan yang diberikan Allah kepada kita ini harus kita jaga dengan sepenuh hati dan jangan sampai hancur oleh perilaku yang hanya menuruti syahwat. Tentu yang tidak visi kebangsaan adalah ini supaya Indonesia ini maju. Saya bermohon Indonesia harus dibangkitkan. Indonesia harus digenerasi. Di hari ada Al-Anwar 3, ada Al-Anwar 4. Tetap dia adalah simbol ulama yang memadukan al-muhafadzah al-qadimi soleh di Al-Anwar Usar wal akhdhu bil jadi
Jadil Asma, ada di Al-Anwar 2, ada TSMA, kemudian Al-Anwar 3, ada STAI, Al-Anwar 4, ada SMK. Jadi ini salah satu apa yang diperjuangkan oleh Abna'uhu itu adalah manifestasi dari pemikiran besar Maimun bahwa Indonesia harus maju dan kunci kemajuan pada pendidikan. Oleh karena itu kader-kader muda ini harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang bisa membawa kemajuan Indonesia. Saya yakin basis utama Al-Anwar, baik Anwar Pusat, Anwar 2, 3, dan 4 pasti kita punya. Itu saya yakin, tidak mungkin karena Mbah Mun itu pondasinya dari kitab kuning. Meskipun kurikulum semodern apapun, kajian kitab kuning adalah al-asl, sifatnya pondasi, fundamental, tidak akan hilang. Saya yakin karena itu identitas utama pesantren secara umum dan khususnya pesantren salaf itu. Itu berapa visi kebangsaan yang disampaikan oleh narasumber pada kami. Semoga kita menerapkan ini. Pertanyaan terakhir dari sahabat Facebook, bagaimana sedikit teladan yang kita dapat teladani dari Kiai Maimun sehingga kita dapat mengambil pelajaran semangat berjuangnya di balik beliau meneladani beliau berkiprah di masyarakat, juga berkembang ke intelektual kesalahannya. Terima kasih. Yang pertama, keteladanan Mbah Mun buat kita para santri ini adalah dawamul mutola'ah. Kita harus selalu mutola'ah, selalu membaca, selalu deres, selalu pegang kitab. Karena innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan belajar. Jadi, dan namun di akhir-akhir hayatnya atau di akhir-akhir masa beliau tidak pernah meninggalkan mutola'ah. Beliau selalu membaca kitab. Jadi kalau ingin jadi santri yang excellent, ingin meneruskan jejak Mbah Mun, Mbah Yai Sahal, kita harus dawamul mutola'ah. Yang kedua, kita harus menjadi pionir kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Kita harus menjadi orang-orang yang menginisiasi kebaikan-kebaikan di mana kita hidup. Ada banyak kisah Mbah Mun itu sering mendonasikan hartanya untuk membangun masjid, untuk membangun tempat-tempat yang baik. Jadi kita harus man sanna sunnatan hasanah. Kita harus menjadi inisiator kebaikan-kebaikan di mana kita hidup. Dan yang ketiga, kita harus memberikan kontribusi yang maksimal kepada bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi pemecah belah. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengair di air keruh. Tapi tadi, visi kebangsaan Mbah Mun selalu ingin mempersatukan, selalu ingin moralitas bangsa Indonesia itu tahta mizanis syariah, sesuai dengan moral bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, dan selalu mendorong kemajuan di segala aspek kehidupan saya. Terima kasih. Cukup kita mendalami siapa